Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bisakah aku memasuki alam dewa kekosongan dari sini? Shi Hao bertanya. Tentu saja Anda bisa. Bahkan roh penjaga bangsa kita berasal dari tempat ini. Saat dimandikan dalam kemegahan ilahi seperti itu, bagaimana mungkin tidak mungkin memasuki alam dewa kekosongan? Setelah tiba di titik ini, Huo Ling'er menunjukkan ekspresi aneh dan berkata, dari mana Anda memasuki Void God Realm sebelumnya? Mengapa saya merasa Anda masuk dengan cara yang tidak biasa? Shi Hao tertawa datar, karena itu jelas tidak biasa. Dia masuk dari tempat yang berbeda dari kebanyakan orang, tempat di mana hanya ada reruntuhan. Setelah 2 tahun, Shi Hao memasuki alam dewa kekosongan lagi. Persepsinya telah sangat berubah. Ketika dia mengenang masa lalu, mengingat bagaimana bahkan alam dewa kekosongan tidak tahan lagi dengannya dan mengusirnya, dia tidak bisa menahan senyum. Orang-orang berjalan mondar-mandir di tempat awal, dan tempat itu tetap sibuk seperti biasanya. Ada wajah-wajah asing di mana-mana yang tidak dia kenali. Shi Hao berjalan-jalan dan tidak terburu-buru untuk pergi kemanapun. Dia mencari di mana-mana, dan akhirnya, matanya akhirnya bersinar. Dia melihat 2 orang yang dikenalnya masih di sini. Kakek burung dan Queen keduanya pasti memiliki asal-usul yang aneh. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menjaga tempat awal tahun demi tahun? Shi Hao terkejut. Apakah kalian 2 tetua baik-baik saja selama ini? Setelah sekian lama tidak bertemu, berapa banyak lagi orang yang telah kamu peras? Apakah saya mendapat bagian? Shi Hao bertanya sambil tersenyum. Dengan suara ceng, kakek Quen melompat. Dia dengan hati-hati memeriksanya dan berkata, ini kamu. Dia dengan cepat melihat ke kiri dan ke kanan, lalu dia diam-diam berkata, jangan terlalu cepat mengekspos dirimu. Kami akan menjual beberapa informasi sebentar lagi, dan kami akan memberimu setengahnya. Tidak perlu. Kecuali jika itu adalah teknik yang berharga atau sisa-sisa dari binatang berdarah murni, itu tidak terlalu menarik bagiku. Shi Hao menjawab. Nada bicaramu menjadi semakin kasar. Jangan lupa siapa yang bekerja dengan kami 2 tahun lalu. Chen kakek tampak tidak puas. Kakek burung juga mendekat dan berkata, anak muda, kamu benar-benar mengesankan. Seberapa besar masalah yang akan kau sebabkan kali ini? Shi Hao melirik mereka dan berkata, apakah saya terlihat seperti tipe orang yang akan menyebabkan masalah? Kamu tahu? Keduanya berteriak serempak. Shi Hao memutar matanya dan berkata, saya orang yang sangat perhatian. Saya tidak akan pernah membuat masalah. Ah Pei! Keduanya secara bersamaan memberinya tatapan cemoohan. Huo Ling'er, yang berdiri di kejauhan, cekikikan tanpa henti saat dia melihat. Cukup. Jangan terlalu mengolok-olok anak. Melihatnya hari ini sudah cukup sebagai pertanda untuk mengetahui bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Munculnya orang seperti dia, yang pada dasarnya adalah jelmaan iblis, pasti akan menimbulkan keributan besar di dunia ini. Anda tidak harus rendah hati, serahkan semuanya pada kami, kata kakek Coin. Kedua orang tua ini. Shi Hao mengutuk dalam hati, karena mereka benar-benar cocok. Dia akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, karena yang membayar akan tetap menjadi musuhnya. Setelah beberapa saat, tersiar kabar bahwa anak biadab itu telah kembali mungkin untuk berperang dengan Shi. Segera setelah itu, beberapa berita lagi dirilis, mengklaim bahwa Shi Hao berada dalam isolasi dan tidak akan muncul selama setengah tahun lagi. Kedua informasi yang sangat berbeda ini menimbulkan kontroversi besar. Semua orang meletus menjadi perdebatan sengit,
dan alam dewa kekosongan segera disibukkan dengan kegembiraan saat mereka menantikan penampilan Shihao. Oke, pemanasan sudah siap. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan beberapa domba gemuk, kata kedua orang tua yang tidak berguna itu. Keduanya adalah pelanggar berulang. Dengan manipulasi mereka dengan mudah menggantung umpan di mulut orang. Terutama karena keduanya memiliki hubungan rahasia dengan Shihao di masa lalu, mereka mampu menarik perhatian semua orang. Ya ampun, ini besar. Bahkan makhluk berdarah murni pun mencari kita. Ini jelas bukan bisnis kecil. Shihao tidak berpartisipasi. Dia hanya tahu bahwa kedua orang tua busuk itu menipu orang lagi, dan bahwa mereka akan mendapatkan banyak keuntungan bahkan ketika berbagai kekuatan besar dan makhluk berdarah murni muncul. Wei, kita menjalankan bisnis dengan adil. Bayar tulang simbol primordial dan kami akan memberikan informasinya. Kalau tidak, menyingkirlah. Akhirnya, bahkan ada binatang emas yang muncul. Ini adalah pelayan dari Gunung Surgawi, dan mereka sangat kuat. Bulu emas menutupi tubuh mereka, dan aura menakutkan beredar di sekitar mereka. Sekelompok binatang emas mengepung kedua lelaki tua itu, namun keduanya hanya berkedip, tetap tenang dan tidak terganggu. Mereka siap untuk memeras makhluk-makhluk dari pegunungan ilahi kuno sampai mereka berdarah. Pada akhirnya, Shihao muncul. Area awal bergolak dengan kebisingan ketika Shihao muncul di dalam alam dewa kekosongan, dan keributan besar terjadi. Semua orang tahu bahwa pertempuran antara dua makhluk muda tertinggi akan datang. Semua jenis ahli dan binatang emas dari Archaic Divine Mountain membuat pintu masuk mereka yang megah, namun mereka mundur karena terkejut karena Shihao. Mereka menjatuhkan setumpuk tulang berharga primordial saat mereka mundur ketakutan. Berita kemunculan kembali Shihao telah menyebar kemana-mana. Semua mata tertuju padanya. Pada kenyataannya, karena Shihao masih berada di wilayah tingkat rendah, tidak ada yang benar-benar berani membuatnya bermasalah, termasuk makhluk dari pegunungan ilahi kuno. Dia bisa memaksakan jalannya melalui siapapun. Segera, dia meninggalkan tempat ini dan memasuki surga surgawi. Semua orang di sini adalah ahli di alam bagian surgawi. Melihat sisa-sisa medan perang lamanya membuatnya merasa agak tergerak. Shihao tidak berhenti dan dengan cepat masuk ke domain transformasi roh. Ini adalah tempat yang tidak bisa dia masuki sebelumnya, tetapi dia telah turun ke sini hari ini, menarik pandangan dari segala arah. Perlu disebutkan bahwa kakek koin dan kakek burung telah mengikutinya dan menimbulkan masalah dari belakang. Keduanya memiliki kekuatan yang tak terukur dan sangat kuat. Bukankah kalian berdua hanya tinggal di tempat awal? Shihao bertanya. Keduanya tertawa terbahak-bahak. Bisnis mengetuk pintu mereka, dan bisnis yang disebut ini secara alami akan mengikuti Shihao. Mereka ingin mendirikan kasino dan menarik para ahli dari semua tempat untuk berjudi. Pertempuran mungkin akan pecah antara dua pemuda tertinggi, jadi mereka tidak ingin melewatkan itu. Ibu kota Kekaisaran Negara Batu, Istana Kekaisaran Bela Diri. Shi membuka matanya. Dia telah menerima laporan. Dengan ekspresi tenang, dia berkata, "Aku akan pergi melihatnya." Cahaya ilahi yang biasanya di sekelilingnya saat ini sedang ditahan, dan irama dao surgawi bisa didengar. Saat ini, sepertinya ada aura pemulihan di sekelilingnya saat dia melantunkan sutra setiap hari, membiarkan tubuh dan jiwanya menjalani pembaptisan. Shi datang. Surga, individu dengan dua murid muncul. Void God Realm berteriak dan bergetar ke segala arah. Karakter utama lainnya dari dua makhluk muda tertinggi muncul. Setiap area bergetar, dan bahkan napas orang-orang menjadi putus asa. Ini adalah dua bilah tajam yang saling bertentangan. Bisa juga dikatakan bahwa mereka adalah dua komet yang bertabrakan ke bumi yang besar ini.
Selama beberapa hari terakhir ini, Shi muncul berkali-kali, tetapi dia tidak selalu ada di sini. Alasan dia datang hari ini jelas untuk pasangan klan yang lebih muda itu. Gelombang yang mengamuk bergolak di atas puluhan ribu gunung. Tidak hanya Void God Realm yang kacau, ini juga berlaku untuk dunia luar. Topik ini sedang dibahas di mana-mana. Anda telah mendengar? Kedua makhluk muda tertinggi keduanya memasuki alam dewa kekosongan. Kita harus bergegas dan menonton. Siapa tahu, pertempuran bahkan mungkin pecah. Kami tidak bisa melewatkan acara seperti ini. Pertempuran yang mengubah dunia mungkin akan dimulai. Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa peristiwa yang membangkitkan Void God Realm, tetapi tidak ada yang semenarik ini. Orang-orang menyerbu ke tempat kejadian dan benar-benar ada terlalu banyak sosok yang mencoba untuk berkerumun. Hari ini, tidak mungkin untuk menghitung berapa banyak praktisi yang menonton. Void God Realm penuh sesak. Shi tiba. Pertama, dia memasuki The Starting Ground, lalu memasuki surga pasai surgawi. Setelah itu, dia memasuki transformasi spiritual sebelum akhirnya melangkah ke domain alam ukiran. Keduanya bertindak dengan cara yang agak aneh. Mereka berada di daerah yang berbeda dan tidak mengambil kesempatan pertama untuk bertemu. Ini membuat semua orang gugup namun penuh harap. Mereka sekarang lebih cemas daripada para peserta itu sendiri. Apa artinya ini? Kenapa mereka tidak segera bertemu? Pada kenyataannya, Shi Hao sadar ketika Shi Yi melewati domain transformasi spiritual. Namun, keduanya tidak berjalan ke arah satu sama lain. Apakah pertempuran akan terjadi? Semua orang ragu karena keduanya tampaknya tidak terburu-buru sama sekali. Banyak orang mencoba menebak alasan mengapa mereka tidak bertarung. Jika mereka bertarung, kemungkinan besar mereka akan memecahkan rekor tentang pertempuran. Keduanya bersiap untuk pertempuran yang luar biasa hebat. Pada saat ini, Void God Realm telah terpisah menjadi dua kelompok besar. Satu kelompok berada di wilayah transformasi spiritual, dan yang lainnya pergi ke tempat Shi Yi berada saat mereka semua menunggu pertempuran. Adik laki-laki, kami sudah berpisah selama bertahun-tahun. Apakah kamu baik-baik saja? Akhirnya, Shi Yi berbicara ke udara dengan tenang. Beberapa orang membawa kembali kata-kata ini, menyebabkan banyak orang mengungkapkan ekspresi aneh. Tidak perlu khawatir, aku sudah cukup baik. Ini adalah jawaban Shi Hao. Dapat dikatakan bahwa adegan ini cukup aneh. Mereka belum pernah bertemu dan berbicara ke udara tipis. Semua orang berpikir bahwa ini agak aneh. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, aku merindukanmu. Kapan kamu akan datang menemuiku? Shi bertanya. Jika kamu ingin bertemu, maka kamu harus datang saja, jawab Shi Hao. Gigi dan perut semua orang sakit. Apa yang terjadi? Akankah dua pemuda tertinggi muda ini hanya berbicara sambil dipisahkan oleh seluruh wilayah? Kapan akan ada perkelahian? Saat ini, banyak yang menduga keduanya sama-sama takut dan tak mau gegabah. Jika mereka benar-benar bertarung, hasilnya pasti akan menggelegar. Apakah Paman Ziling baik-baik saja? Shi bertanya. Ketika Shi Hao mendengar, tatapannya tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Saat itu, ayahnya terjebak oleh sepotong keputusan ilahi klan hujan dan menderita luka-luka. Demi menemukan obat ilahi untuknya, dia melakukan perjalanan jauh dan keberadaannya masih belum diketahui hingga saat ini. Semuanya disebabkan oleh pasangan ibu dan anak itu. Apakah pertanyaan Shi saat ini merupakan provokasi atau etiket yang tepat? Apakah Paman dalam keadaan sehat? Shi Hao bertanya dengan acuh tak acuh. Dia pernah mengalahkan Shi Ziteng selama pertempuran ibu kota kekaisaran dan menimbulkan luka serius. Sekarang masalah ini diangkat lagi,
Itu sama-sama etiket dan provokasi pada saat yang sama. Kapan kita akan bertarung? Shi Hao bertanya, langsung ke intinya. Kali ini, Shi tidak muncul. Dia mengambil sepotong tulang simbol primordial. Di atasnya ada beberapa kata terukir yang disampaikan orang. Kita bisa bertarung kapan saja. Kata-katanya sederhana, tetapi memancarkan tekanan yang sangat kuat saat Shi Hao membacanya. Itu meledak dengan sinar cahaya yang tak tertandingi sebelum meledak. Orang-orang luar biasa di sekitarnya gemetar. Ini berisi jejak kekuatan seseorang, namun itu seperti lautan luas yang luar biasa. Selain Shi Hao, tidak banyak orang lain yang bisa menolak. Ini jelas akan menjadi pertempuran yang gelap. Shi sedang mengukur kekuatan saudaranya sendiri. Jika dia bahkan tidak bisa menolak surat sederhana, maka tidak banyak lagi yang bisa dibicarakan. Shi Hao berjalan ke depan. Di dalam alam transformasi spiritual, tidak ada yang berani menghalanginya. Dia tiba di rumah Rain Clan, tanah murni yang luas. Pada saat ini, semua orang dari klan hujan gemetar. Mungkinkah tempat ini akhirnya menjadi tanah tandus juga? Akar klan hujan di surga jalur surgawi dihancurkan oleh orang yang sama ini. Dengan suara kiang, Shi Hao melepaskan papan prasasti perunggu dari gerbang klan hujan. Ekspresi semua orang dari klan berubah, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka. Bagaimana tulangku, berguna? Shi Hao mengukir kata-kata ini sebelum melemparkannya ke dalam Rain Mansion. Tablet ini dengan cepat dikirim ke Shi dan meledak dengan cahaya ilahi. Kata-kata ini berdentang seperti pedang surgawi. Mereka menerangi seluruh area ini, dan banyak orang dapat melihatnya. Ini sangat bagus dan sangat cocok dengan saya. Itu tidak jauh lebih lemah dari murid gandaku. Shi menjawab. Dia mengukir deretan kata-kata, dan itu mengandung sedikit kesombongan dan juga sedikit ketidakpeduliannya. Pesannya jelas. Pertama, dia tidak bersalah atau malu, dan kedua, tulang makhluk tertinggi lebih lemah dari murid ganda. Apakah murid ganda sekuat itu? Saya tidak akan pernah berpikir bahwa mereka. Jika tidak, mengapa Anda memiliki sedikit kepercayaan diri sehingga Anda perlu menanamkan tulang orang lain? Jawab Shi Hao. Kedua makhluk muda tertinggi itu saling menentang dengan kekerasan yang sama. Meskipun mereka masih dianggap tenang, mereka bisa langsung memicu badai besar. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.